Assalamualaikum teman-teman. Di video ini saya mau bercerita tentang cermin, karena cermin ini memang penting banget di hidup kita ya. Apalagi kalau nggak ada cermin, kita nggak akan tahu muka kita, nggak akan tahu bagaimana bentuk tubuh kita, lebar atau kecil gitu, atau putih, hitam nggak, kulit kita mancung, pesek hidung kita, matanya bulat apa sipit dan sebagainya gitu. Dalam sebuah seminar, pembicara ketika menceritakan tentang kunjungannya ke daerah yang namanya Malawi kalau nggak salah, di sana itu mereka tidak punya cermin, masyarakatnya itu semuanya nggak punya cermin. Jadi mereka tuh nggak tahu bentuk muka mereka itu seperti apa gitu kan, karena mereka nggak punya cermin. Nah, waktu pembicara ini mengunjungi tempat itu, kemudian dia memfoto masyarakatnya, kemudian dikasih tunjuklah ke masyarakat itu tentang fotonya. Nah, ketika dikasih tunjuk tentang foto dirinya, mereka nggak mengenali bahwa yang difoto itu siapa gitu kan. Tapi kata temennya yang difoto itu tuh ngasih tahu itu tuh dia gitu, bukan siapa-siapa sih dia, kata yang di fotonya. Oh gitu ya. Nah kemudian temennya juga ngajak yang pembicara itu untuk memfoto dirinya. Nah kemudian setelah difoto tunjukkanlah. Nah setelah itu baru tahulah dia bahwa muka dia itu seperti itu gitu. Dan mereka setelah tahu masing-masing mukanya saling tertawa gitu karena lucu, karena dia belum pernah mereka belum pernah melihat wajah mereka sendiri. Nah di sini juga bagaimana pentingnya kita bisa belajar bahwa cermin itu sangat dibutuhkan buat hidup kita. Ketika kita misalkan pengen rezeki, pengen jodoh, dan yang lainnya. Misalkan dalam jodoh, kita tuh misalkan pengen yang baik, yang soleh, yang berakhlaknya baik. Nah, kalau kita pengen sesuatu yang seseorang yang soleh maksudnya, ya kita juga haruslah soleh. Jadi kita harus bercermin dulu bagaimana kita sekarang, apakah kita sudah soleh atau enggak gitu. Misalkan kita pengen yang pinter, apakah kita sudah memantaskan diri buat yang pinter gitu. Ya sayangnya banyak orang itu kenapa mengeluh susah jodoh. Nah karena mungkin kitanya itu belum bercermin gitu, apakah kita pantas buat seseorang yang kita harapkan atau enggak. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah harus bercermin dulu bagaimana kita memantaskan. Jika kita pengen yang soleh, ya kita harus soleh juga. Kalau kita pengen yang pinter ngaji, ya kita harus pinter ngaji juga. Intinya mah memantaskan diri untuk sesuatu yang kita harapkan. Jadi yang pertama dilakukan adalah bercermin untuk melihat kekurangan kita. Jangan sampai kita pengennya berharap terus tapi nggak pernah bercermin gitu, apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yaitu ya harus memantaskan diri. Begitu juga dengan rezeki. Kalau kita misalkan kerjanya malas-malasan, kan gak mungkin rezeki kita banyak gitu kan. Atau misalkan ilmu yang kita punya sedikit, terus kita pengen yang banyak penghasilannya, kan gak mungkin. Jadi ya memang harus kita pantaskan diri dulu kita, apakah kita pantas gak sih buat mendapatkan rezeki yang banyak. Misalkan pengen punya rezeki ya 10 juta per bulan, mungkin itu kan supervisor atau manajer gitu. Ya kita pantaskan apakah kita cocok. Jadi kita nggak mungkin dong kita skill kita di staff tapi kita pengen yang manajer gajinya. Nah itu kalau kita berharap terus kita nggak kecapek-kecapek. Jadi sebaiknya kita bercermin dulu. Nah sekarang bagaimana sih cara bercermin yang baik itu? Yang pertama yang harus kita lakukan itu ya kita siapkan mental dulu, bahwa kita itu siap melihat segala kekurangan yang kita miliki. Jadi kita ketika bercermin akan lebih objektif dalam menilai. Nah yang kedua kita harus melihat
apa saja sih yang menjadi kekurangan kita. Misalkan kita kok susah jodoh ya, susah gimana gitu. Nah, ibarat taman gini, ketika taman ingin banyak kupu-kupunya, berarti taman itu harus dijadikan indah dulu. Jangan pengen kupu-kupu pada datang tapi tamannya jelek, gitu kan gak mungkin gitu. Nah, misalkan kita pengen jodoh yang rapi, pengen mencari jodoh yang rapi, yang pinter, yang bagus, yang baik gitu, ya kita perbaiki dulu agar jodoh itu datang ke kita gitu, agar si kupu-kupu itu datang ke taman yang kita sudah siapkan. Sama ke diri kita juga seperti taman itu. Ketika kita pengen yang wangi, yang rapi, seseorang yang mendampingi kita itu, ataupun yang gagah atau gimana, ya kita harus gimana sih caranya biar yang kriteria tersebut bisa tertarik kepada kita. Nah gitu, rezeki juga gitu. Misalkan pengen rezeki banyak, ya mungkin kita tarik dengan sedekah, karena sedekah kan memperbanyak rezeki. Jadi ya mungkin caranya seperti itu, dan masih banyak yang lainnya kalau soal rezeki. Terus yang ketiga, kita menilai diri kita jangan terlalu melebih-lebihkan ataupun mengurangi secara berlebih, maksudnya kayak mengorek-ngoreksi terlalu berlebihan tentang kekurangan kita. Itu juga nggak boleh, nanti insecure banget gitu kan. Nah, yang baik itu kita memang sewajarnya saja menilai apa adanya gitu. Jadi jangan berlebihan, wah kita ini ganteng, kita ini baik, kita itu soleh, kita ini pinter ngaji dan sebagainya. Nah, nanti kalau seandainya tidak dapat yang kita harapkan, ya mungkin karena kita menilainya terlalu tinggi gitu tentang diri kita sendiri. Begitupun juga sebaliknya, jika kita terlalu berlebihan menilai kekurangan kita, nanti kita bisa insecure gitu, dan akan susah untuk memperbaiki segala kekurangan kita. Jadi menilai, ya ketika kita menilai diri sendiri atau bercermin, kita seobjektif mungkin gitu, apa sih yang jadi kekurangan kita biar bisa diperbaiki. Yang keempat, ketika kita sudah menilai diri kita dengan kelebihan dan kekurangan kita, jadi selanjutnya kita ya harus actionnya gitu. Bagaimana kita memperbaiki diri agar bisa pantas dengan apa yang kita harapkan. Misalkan kita pengen rezeki yang banyak, ya kita pantaskan, berusaha. Misalkan pengen jodoh yang baik, ya kita harus berusaha memantaskan agar bisa jadi dengan jodoh yang baik gitu. Nah, ada kisah dari seorang motivator gitu. Ketika ada asisten rumah tangganya yang bekerja di rumah beliau, saat itu dia, istrinya ataupun anak-anaknya suka kehilangan uang dan barang-barangnya di rumah gitu. Kenapa gitu kan? Tapi dia tidak menaruh curiga apapun kepada asisten rumah tangga tersebut. Nah, ketika dia mau belanja ke supermarket bersama istrinya dengan membawa asisten rumah tangganya, saat di perjalanan anaknya menelpon yang ada di rumah bahwa dia menemukan uang sama barang-barang yang pernah hilang gitu. Nah, barang-barang dan uang itu ada di dalam kamar seorang asisten rumah tangga tersebut. Nah, ketika dalam telepon, dalam perjalanan, istrinya sudah mulai mukanya udah nggak enak lah dilihat gitu, kayak marah gitu. Nah, dan asisten rumah tangganya pun diem aja. Tapi setelah berbelanja, dibiarin dulu kan berbelanja ke dalam mall, terus istrinya itu bertanya ketika sedang berdua sama suaminya dan asisten rumah tangganya itu sedang nggak bersama mereka, istrinya bilang, ini gimana ya katanya. Udah mulai kesel gitu kan, pengen marah aja gitu. Tapi kata sang motivator, karena dia nggak menyalahkan siapa-siapa dan dia mau bercermin gitu, karena memang
semuanya itu bukan salah siapa-siapa, karena kejadian masalah itu sebenarnya harusnya kita bercermin ke kita dulu. Kenapa sih bisa begitu? Pasti ada yang salah buat kita gitu kan. Nah, sang motivator ini tahu kalau dia yang salah gitu. Kenapa bisa jadi hal semacam ini? Kenapa asisten rumah tangganya bisa berbuat demikian gitu? Nah, mereka bercermin. Jadi alhamdulillah pas sudah bertemu lagi bertiga dalam sebuah tempat makan gitu, mereka akan menanyakan kepada asisten rumah tangga itu untuk jujur tentang barang-barang yang hilang di rumahnya gitu. Dan awalnya memang gak mengaku asisten rumah tangga, tapi ketika sudah dikasih bukti-bukti kan dari telepon anaknya, barulah dia mengaku. Tapi sang motivator ini gak marah gitu, karena memang dia sadar dia salah dia sendiri gitu. Salahnya kenapa? Dia menyadari bahwa dia banyak menginspirasi orang lain untuk berbuat baik ataupun untuk hal-hal yang bermanfaat, tapi untuk orang-orang yang ada di rumahnya dia nggak pernah ngajarin gitu. Dia nggak pernah ngajarin asisten rumah tangganya biar jujur, biar berbuat baik, biar amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, ketika asisten rumah tangganya ini mencuri gitu, itu karena salah dia sendiri, tidak pernah mengajari atau mengacuhkan asisten rumah tangganya gitu. Jadi ya itulah baiknya untuk kita bercermin dahulu ketika ada masalah atau ada kesusahan dalam hidup kita itu. Mungkin karena kitanya sendiri gitu, ada yang salah, ada banyak buat dosa gitu. Misalkan kita di jalan tiba-tiba kecelakaan, kalau kitanya nggak bercermin, kok kenapa dari sekian banyak kendaraan kok aku yang celaka gitu kan? Padahal di situ kan Allah pengen ngasih pengampunan dosa, karena kan suatu musibah itu kepada hambanya itu Allah kasih untuk mengampuni dosa-dosanya. Nah, harusnya ketika ada masalah dalam hidup kita itu, kita sebaiknya bercermin dahulu. Mungkin ada yang salah di hidup kita gitu. Ketika kita kecelakaan, ya mungkin kita tuh banyak dosa, jadi Allah pengen ngampuni dosa-dosa kita gitu. Nah, misalkan atau anak kita jadi nggak baik perilakunya, mungkin ada satu gigitan dari makanan yang dia makan dari uang yang haram, itu mungkin aja gitu. Jadi apapun yang masalah dalam hidup kita itu, kita bercermin dulu. Jadi kita bisa tenang dalam menghadapi sebuah masalah gitu, karena memang ini dari kita, salah kita. Jadi ya memang wajar gitu, tinggal kita selesaikan aja masalah tersebut gitu. Nah, mungkin gitu aja yang bisa diceritain lah gitu, mungkin bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman, mungkin bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman dalam menghadapi setiap masalah, terutama soal jodoh dan rezeki. Semoga membantu ya. Assalamualaikum.